pemirsa, setelah tadi kita lari pagi, sekarang kita berkesempatan untuk ikut langsung kegiatan Pak Silmi Karim, yakni adalah ke Lapas Cipinang. Tuh, Pak Silmi Karim selain tadi sudah memberikan pidato motivasi, dia juga langsung bermain futsal nih sama warga binaan di Lapas Cipinang. Tapi sebenarnya bukan cuman berolahraga bersama aja nih kegiatannya, ada kegiatan-kegiatan lainnya juga di sini. Kira-kira apa aja? Ikutin terus kita. Saya masih bersama dengan Pak Wamen Silmi Karim. Sebenarnya Bapak kedekatan dengan warga Lapas seperti apa sih Pak? Sehingga tadi main bola bareng, terus juga memberikan motivasi, ulang tahun dikasih surprise, gimana Pak? Ya, saya memang membangun komunikasi itu di setiap penugasan itu tidak harus formal terus. Jadi supaya terbangun satu komunikasi, jadi saya bisa mendapatkan informasi ya apa-apa yang harus nantinya kita lakukan pembenahan, perbaikan dari sisi kebijakan maupun juga aturan main. Kalau kita hanya mendengarkan laporan saja, tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak komunikasi langsung, dari mana kita bisa tahu? Ya, itu dari sebelumnya di BUMN maupun juga ketika menjadi Dirjen Imigrasi dan sekarang Wamen, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pola itu saya terus bangun, ya, baik itu komunikasi ke jajaran di Direktorat Jenderal, masing-masing Dirjen, Sekjen, Irjen, maupun juga di jajaran Direktur, ya, Eselon 2, maupun juga Kepala Unit Pelaksana Teknis atau KUPT, atau kalau di sini namanya Kalapas. Nah, dengan dialog-dialog informal itu, kita dapatkan sesuatu insight. Nah, insight itu yang akan menjadi bahan untuk kami lakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Nah, sebagai pimpinan, khususnya Pak Menteri, saya membantu beliau sebagai wakil, itu kan perlu dapat informasi yang lengkap supaya aturan main atau kebijakan yang dilaksanakan itu bisa sesuai ya dengan apa yang kira-kira dibutuhkan. Nah, biasanya dalam ketika belanja permasalahan yang paling sering dijumpai oleh warga binaan itu apa ya Pak? Ya, kalau yang sekarang suka rame dan banyak masukan juga melalui sosial media ke saya, ya, itu kan kaitan dengan penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Kalau di imigrasi itu kaitan dengan layanan, ya hal-hal yang terus lah gitu kita perbaiki. Ya, kalau kita ingat dulu misalnya di imigrasi kan di Bali ada isu mengenai warga negara asing, ya, terus akhirnya kan sekarang relatif lebih sepi, lebih tertata, lebih optimal pengawasannya, ya. Masih ada PR, ya, tetapi we are on the right direction. Nah, kalau hubungannya dengan pemasyarakatan, kan ini kita baru 1 bulan, ya, menjabat, sehingga dibutuhkan juga satu upaya yang tidak sama, ya kan? Kan nggak mungkin ingin hasil lebih baik, tapi menjalankan suatu hal yang sama, gitu kan? Nah, salah satu yang nggak sama ya kita olahraga bareng, ya, terus kita dekat, kita himbau, kita motivasi, ya, supaya mereka itu melihat ke depan itu dengan optimisme, dengan positif, melupakan yang ke belakang, tidak mengulangi lagi, ya, dan ke depan itu bisa menjadi bermanfaat. Pak, Bapak kan sebelum hari ini ke Cipinang, kemarin sudah sempat ke rutan yang ada lapas yang ada di Salemba juga. Nah, temuannya di situ apa Pak, dan apa yang perlu dievaluasi? Pasti kalau kita bicara mengenai pemasyarakatan ataupun juga rutan, itu kan adalah bagaimana menjalankan SOP dengan baik, khususnya dalam hal menjaga agar warga binaan atau yang sedang ditahan itu tidak bisa keluar. Ya, baik itu SOP dalam hal menyangkut fasilitas, ya, apakah sudah memadai, di mana titik-titik potensi resikonya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana anggota kita itu menjalankan prosedur itu dengan baik. Ada lagi satu lagi, pemeriksaan, ya, yang dilakukan oleh petugas. Nah, itu memang perlu ada kedisiplinan, ada training, ya. Karena saya mendengar agak kurang training terhadap petugas. Dan jumlah petugas yang belum memadai, belum ideal.
Nah ini nanti yang kita akan lakukan di samping membacakan masalah overcapacity, ya, kemudian juga yang kaitan dengan penambahan jumlah anggota dan training. Ya, jadi harus selalu rutin. Sehingga dengan adanya training, kemudian adanya SOP yang dilaksanakan dengan konsisten, ya terus menerus, ya, ini akan pasti mengurangi faktor resiko yang namanya warga binaan atau tahanan itu keluar. Ya. Kemudian isu-isu kaitan dengan penggunaan handphone. Ya. Ini kan 13 arahan menteri sudah jelas bahwasanya kaitan dengan handphone itu adalah memang secara aturan itu dilarang. Ya. Nah, bagaimana agar pelarangan itu bisa terjadi, bisa jalan? Nah, ini kan harus ada titik temu. Ya. Ya, bagaimana mereka bisa mengakses alat komunikasi disediakan oleh rutan atau lapaskah, atau diberikan waktu khusus, ya. Tetapi kemudian ketika mereka masuk ke sel atau masuk ke blok itu dititipkan, ya, sehingga ada pendekatan-pendekatan baru. Ini sedang lagi dirumuskan, ya. Kita tunggulah. Ini kan masih 1 bulan, ya, masih ada beberapa bulan ke depan yang kita akan lakukan bersama-sama Pak Menteri, Baik. agar bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi pelayanan maupun juga tugas fungsi kita di imigrasi dan pemasyarakatan. Perubahan signifikan itu Pak ya yang dinantikan oleh masyarakat khususnya bagi warga binaan di sini. Nah setelah dari Lapas Cipinang kita akan kemana? Jadi kita mau ke Pondok Indah Mall, Immigration Lounge. Ini adalah konsep imigrasi yang baru diluncurkan mulai bulan Juni. Tapi sekarang sudah ada 4. Ada 4. Pelayanan Sabtu Minggu di dalam mall, Oke. dengan bentuk pelayanan yang berbeda. Oke. Ya, dan ingat loh, ASN, atau pegawai negeri kerja Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Tahan dulu Pak, jangan banyak-banyak Pak, karena kita akan ulas selengkapnya seperti apa di sana. Usai jeda pariwara yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mari Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.